Ya. perkebunan sawit masuk dalam kawasan hutan. Sekian juta hektar katanya. Tetapi kenyataannya perkebunan sawit masuk kawasan hutan atau kawasan hutan masuk perkebunan sawit? Ini pertanyaan yang bagus kalau ke saya. Eh, Karena sebenarnya saya sudah mengkampanyekan bahwa yang masuk itu kawasan hutan yang masuk dalam kebun sawit. mhm. Dan itu sudah 10 tahun ini saya kembangkan supaya teman-teman sawit janganlah berkecil hati sesungguhnya. Karena itu adalah black campaign yang sudah dilakukan oleh orang terdahulu seolah-olah kebun sawit masuk kawasan hutan, padahal itu sebaliknya. Sebaliknya, Sebaliknya, kawasan hutan kawasan masuk. hutan yang masuk. Jumpa lagi dalam Tagar-Togar Podcast. Saya Togar Sitanggang. Selamat datang, selamat mendengarkan. Dan sebelum kita berbincang, jangan lupa untuk subscribe, like, dislike, dan berikan komen juga. Untuk episode ini maupun episode-episode sebelumnya dan tentunya episode mendatang kalau tetap ngikutin Tagar-Togar Podcast ini. Kali ini saya kedatangan tamu Pak Sadino. Saya tanya tadi nama lengkapnya apa sih Pak? Soalnya seringnya cuma Sadino. Ya Sadino aja gitu ya. Dan kadang beberapa kali Pak Sadino ini iseng kalau di Zoom dia ganti namanya Bob Sadino. Pernah terus terang Pak Sadino, apa kabar nih Pak? Ya, Baik, baik. pernah waktu itu Bapak buat Bob Sadino gitu, terus ada yang japri saya, "Itu siapa Bob Sadino? Itu siapa?" "Bukan, itu Pak Sadino." "Tapi kenapa Bob Sadino?" gitu. Ini ya iseng aja dia itu gitu. Hmm. Pak Sadino, Ya, Pak Sadino benar. itu profesi sebagai pengacara ya. Benar. Dan memang Pak Sadino ini banyak menangani permasalahan perkebunan kelapa sawit. Ya, Ya, gitu. ya itu yang apa namanya memberikan advokasi ya, secara hukum terhadap kasus-kasus kelapa sawit. Dari pengalaman Pak Sadino nih, ya kasus mana yang menurut Bapak eh, yang mungkin terbesar dalam apa, yang selama Bapak hadapilah, ya, contoh salah satunya yang terbesar yang pernah Bapak hadapi. Ya, Karena banyak loh kasus yang Pak Sadino ini. banyak sekali. Ya. Ya, kalau kaitannya dengan kebun pasti Dan nggak usah jemurkan nama nama perusahaannya tidak Pak, ya, usah. tapi contoh kasus Contoh seperti kebun apa? saja kan Heeh, gitu. ya, Karena ya. kalau kasus kebun tuh biasanya kan karena lahannya sangat luas, Mhm, jadi gugatan dan ancamannya itu juga sangat dahsyat. mhm, Misalnya contoh yang saya pernah tangani untuk wilayah Sumatera ada, di Sumatera Utara, mhm, Kalimantan Tengah juga ada. mhm, Bahkan gugatan nilainya gugatannya sudah tidak masuk akal. mhm. Satu gugatan seperti di Kalimantan Selatan pernah digugat 2,6 triliun. 2,6 triliun. Harga Triliun. kebunnya sendiri nggak segitu Nggak kali Pak ya? segitu. Jadi gitu. Terus di Kalimantan Tengah digugat 5,7 triliun. Heeh, oke. Jadi kalau dunia kebakaran juga begitu. Heeh, Kebakar 500 hektar digugatnya 200 miliar. mhm. Jadi 500 ya bukan 5.000, ini 500 500 hektar hektar saja gitu gitu ya. ya? Heeh, Itu gugatannya sudah mmm, 200 miliar. oke, Dan itu banyak yang kita bisa bantu mhm, dan banyak juga yang lolos, mhm. tapi juga ada yang kena. Kan gitu. Karena Ya memang kan kan tidak selamanya menang kan gitu ya, betul, atau tidak betul. selamanya bisa berhasil kan gitu ya? Ya, Heeh, nah, karena memang kita secara profesi advokat mhm, tidak bisa juga menjanjikan kalah menang ya kan ya, gitu. ya, ya, Tapi bagaimana optimal upaya kita bagaimana untuk menjelaskan itu. oke. Nah, Ya. ya kembali ke pertanyaan saya, salah satu contoh, yang menurut Bapak, boleh dikatakan menjadi milestone atau fenomenal yang ini, yang bisa Bapak pakai untuk seterusnya itu di kasus seperti apa, Pak? Ya.
tentu di masalah di kehutanan kaitannya dengan perkebunan itu yang Mhm, paling banyak. mhm, Nah, jadi pada saat sudah berkebun, sudah mhm, lama, mhm, bahkan sudah mau replanting, mhm, tetapi diklaim sebagai kawasan hutan. mhm, Sehingga baik manajemen, mhm, ya, baik orang lapangan itu seringkali dipersalahkan ada di situ. mhm, Sehingga sampai menuju kepada tidak pidana korporasi. mhm. Padahal logikanya kan sebenarnya kan simpel. Membuka kebun kan tentu tidak bisa sembunyi Iya, gitu kan, iya, tidak, iya, terang-terangan iya, gitu. Kenapa dulu waktu membuka 30 tahun lalu, 25 tahun lalu kok dibiarkan gitu. iya, Kok baru sekarang disalahkan, iya, katanya masuk kawasan hutan. iya. Ya, itu Nah, yang fenomenal yang ada di situ. mhm, Sehingga misalnya kenapa saya katakan fenomenal, karena luasannya itu banyak gitu. mhm, Kadang 8.000 mhm, dikatakan masuk kawasan hutan. mhm, Akhirnya proses baik perdata maupun pidana. mhm. Nah, itu yang Ini penyebabnya apa, Pak? Ya, terus terang ya, yang mendengarkan juga yang menonton ini, yang paling sering kita dengar itu pada saat ini adalah, eee, perkebunan sawit masuk dalam kawasan hutan, ya. ya, Perkebunan sawit masuk dalam kawasan hutan, sekian juta hektar katanya. Tetapi kenyataannya perkebunan sawit masuk kawasan hutan atau kawasan hutan masuk perkebunan sawit? ini pertanyaan yang bagus kalau ke saya. Eh. Karena sebenarnya saya sudah mengkampanyekan bahwa yang masuk itu kawasan hutan yang masuk dalam kebun sawit. Mhm, Dan itu sudah 10 tahun ini saya kembangkan supaya teman-teman sawit janganlah berkecil hati sesungguhnya. Karena itu adalah black campaign yang sudah dilakukan oleh orang terdahulu mhm. seolah-olah kebun sawit masuk kawasan hutan. Padahal itu sebaliknya. Sebaliknya, Sebaliknya. kawasan hutan Kawasan masuk. hutan Ya. yang masuk. Tetapi Kan kenapa pada saat ini, ya termasuk pemerintah lebih atau memang karena pemerintah ya? ya karena memang pemerintah kan dibiayai Ya, melalui APBN mhm, untuk mengelola itu. Sehingga kalau dia, mengalah gitu, mhm. mengalah dia bahwa saya yang salah masuk kawasan hutan kan dia dievaluasi itu uang-uangnya. APBN-nya untuk apa? Padahal APBN untuk menjaga hutan gitu kan. Heeh, Kok dia dia dimasukin orang diam. Kalau dia dikatakan masuk dalam kebun kan dia keliru jadinya Bang Togar. gitu ya. Iya, Ya, itu. jadi yang keliru itu yang boleh hanya satu sisi, di Nah, sini aja satu gitu ya. sisi akhirnya mereka kan gitu. Nah, tapi, ya lagi-lagi yang menjadi saya sih ya sering mengikuti. Terus penyelesaiannya ini apa ke depan gitu ya? Dengan luasan yang selalu diberitakan 2 juta, 3 juta hektar gitu ya. Apa solusi yang bisa ditawarkan gitu oleh, pemerintah maupun, dunia usaha dalam hal ini perkebunan kelapa sawit gitu ya untuk Ya, supaya tidak ada lagi, angka itu setidaknya ya, apakah tadi dikatakan sepertinya nggak mungkin kalau pemerintah harus mengakui bahwa dia masuk 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 belakangan akal. kan gitu ya? Ya. Ya, sesungguhnya dengan kalau tadi data yang diklaim sebagai masuk kawasan hutan itu kan adalah 3,4 juta hektar. Mhm, Dari 3,4 juta hektar itu, saya sudah punya datanya itu, mhm. yang di dalam konservasi sekitar 280.000. Oke, konservasi Ya, 280.000. ya. Terus di dalam hutan, itu hutan lindung dan konservasi. Mhm, Berarti kalau itu sudah kalau kita meyakini bahwa hutan lindung sudah konservasi, kita udahlah ya, give up aja lah. iya, Udahlah iya. untuk Ya negara, udahlah untuk untuk dunia lah kan gitu kan. iya, Sebenarnya itu akan menyusut dalam waktu mungkin akan 5 atau 10 tahun lagi otomatis itu akan menyusut. kenapa? Karena memang hutan konservasi dan hutan lindung kan udah nggak bisa. Mhm, Di dalam penyelesaiannya tentu tadi Bang Togar tanyakan bagaimana penyelesaiannya ke depan. Tentu mhm, sekarang yang kasat mata yang sekarang ada itu ada di UJK, mhm. di Undang-Undang Iya, Cipta Kerja. iya, Ya, di mhm, sana kalau hutan lindung dan hutan konservasi mhm. itu hanya Iya, mendapatkan persetujuan untuk melakukan kegiatan lagi sampai sampai 15 tahun 15 tahun sejak diputus, ya, operasional atau dibuka. iya,
Jadi kalau sekarang membuka 5 tahun kurang 10 tahun. Kalau 10 tahun berarti kurang 5 tahun. 5 Kalau tahun. 15 tahun berarti habis. Udah habis, Ya, udah itu. selesai gitu, harus Itu harus untuk pergi gitu konservasi ya. harus pergi. Ya. Makanya nanti itu adalah konsepnya adalah jangka benah dan seterusnya kalau menurut pemerintah. Oke. Nah, terus nanti kalau yang di hutan produksi, Hmm. kebetulan kalau hutan produksi ini sudah tidak dibedakan menurut UCK. Hmm. Kalau dulu kan hanya hutan produksi yang dapat dikonversi yang bisa Iya. dilepaskan. Iya. Tapi sekarang sudah bisa di hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. Jadi tadi kalau 3,4 dikurangi sekitar 300 berarti kan 4,1. Lah 4,1 itu tentu dipilah-pilah. Itu di rakyat saja. Itu sudah 60%. 8% itu sudah. Mereka di rakyat. Ya, dari Bang Gulat dan CS itu dia pusing kepala karena anggotanya itu sudah 67% sendiri ada di dalam. Ya sisanya tentu tadi dia kurangi itu adalah di korporasi. Ya, di korporasi tentu itu sudah bisa diproses. Karena UCK ini sebenarnya yang penting Anda bisa diselesaikan, yang penting ada uang tunai. Ya, gitu. Bayar denda. Bayar denda. Ya. Nah, makanya dikasih waktu 3 tahun untuk menyelesaikan itu. Nah ini sekarang sudah 1 tahun karena 2 November lalu Undang-Undang Cipta Kerja sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Ya. Nah tadi itu bagaimana penyelesaian tinggal 2 tahun ini. Ya. Nah itu memang penyelesaian 2 tahun ini terus terang kemarin itu ada yang udah melebar ke sana kemari sih sebenarnya yang mencoba menangani termasuk dari Serkap. Ya. Kebetulan saya ketemu dan ini gimana Bang? Gini. Itu detailnya nanti tanya sama sekretariat lah. Karena saya memang tidak secara intens yang ngikutin. Ya. Tapi kembali lagi kan, kalau yang 67% ini mau diapain gitu loh. Itu kan oke lah, korporasi kalau kita anggap mempunyai cukup capital untuk membayar denda tadi, oke. Ya, mungkin bisa diselesaikan dengan denda. Dari petani gimana? Apakah mereka harus merelakan? Itu tadi ada sebenarnya kalau di petani ada memang penyelesaiannya kalau 5 hektaran. Ya, 5 hektaran. 5 hektar. Cuman di sana yang 5 hektaran yang itu persyaratannya sangat ketat. Domisili harus di situ. Di dalam tempat itu kan. Iya, gitu ya? Makanya yang paling cocok adalah saudara-saudara kita di suku Anak Dalam di Jambi. Kan gitu. Itu jadi petani sawit gitu jadi ya. petani sawit. Itu yang pas di situ. Padahal sawit itu adalah petani sawit sebenarnya kan investor. Iya. Kalau menanam sawit nggak punya uang ya nggak mungkin. Iya. Itulah sebenarnya sawit kenapa orang mau menanam karena sebenarnya dia sudah investor. Karena hutan rakyat, hutan kemasyarakat, perhutanan sosial, mana ada uangnya. Makanya itu story-nya jelas berbeda. Jadi penyelesaiannya kira-kira apa dari 60 teman-teman kita ini, dari Pak Gulat CS ini? Ya tentu tadi kalau dari Pak Gulat tentu, pertama harus kita bedah sebenarnya. Tadi kalau 67% atau sisanya mungkin 30% tadi, atau itu adalah korporasi tadi. Korporasi dan masyarakat itu juga harus dipilah itu Bang Togar. Karena di sana sesungguhnya di dalam UCK ini ada mensyaratkan tentang antara TGHK ya kehutanan ya peta kehutanan dengan tata ruang. Lah bagaimana kalau tata ruangnya itu di Indonesia itu bolak-balik gitu. Kayak keluar masuk. Dirubah-rubah. Tahun 94 misalnya di Kalimantan, di Riau itu sudah 50% adalah kawasan non-hutan. Kalimantan Tengah sudah 27% non-kawasan hutan. Nah sekarang dengan tata ruang yang baru-baru malah tinggal 17%. Lah itu siapa yang salah tadi? Harusnya kalau memang itu pertama harus dilihat dari sisi legalitas. Kalau memang dia sertifikat meskipun di dalam peta kawasan hutan masuk ya harusnya itu harus dikeluarkan. Otomatis. Harusnya. HGU juga begitu. Karena itu hak konstitusional. Kita berbicara hak konstitusional warga negara. Kalau itu Tapi sorry Pak saya potong. Kalau di UU CK itu apakah HGU otomatis keluar? Enggak kan?
tidak ada penjelasan apapun. Tapi Ah. di sana kan memang harus kita lihat, basis regulasinya kan kalau memang HGU dan seterusnya kan Undang-Undang Pokok Agraria. Mhm. Nah, di sana sebenarnya kan basisnya ruang. Hmm. Lah kalau kita mencari siapa yang benar kawasan hutan dengan tata ruang, kan nggak pernah ada ujungnya, Bang Tegar. Kalau nggak pernah ada ujungnya, ini gimana kita bisa ngujungkan ini ya? Lah ya tadi saya sampaikan, Ya. tolonglah itu hormati hak-hak yang sudah pemerintah berikan. Iya. Kan sama misalnya tadi ada atas tanah sudah ada juga lambangnya Garuda, Ya, hak atas burung tanah, Garuda, HGU, ya burung ada Garuda, gitu sertifikat ya. hak milik, Ya. hak pakai, hak pengelolaan dan Iya. seterusnya kan Iya. negara yang memberikan. Iya. Kenapa nggak diakui sesama kementerian gitu loh? Mhm. Lah kalau dia dikeluarkan saja yang sudah ada hak atas tanah itu, Mhm. kemungkinan yang Masih tetap masih masalah. tetap masalah Heeh. itu misalnya teman-teman Apkasido, teman-teman petani minimal bisa sekitar 20-30% tertolong itu kalau otomatis. Nah, terus juga pelaku usaha tadi dari 30% itu sekitar hampir 15% juga akan ketolong. Iya, setengahnya selesai. Ya, setengahnya selesai. Hmm. Nah, itu tentu ini karena di undang-undang itu tidak mengatur itu. Tetapi kalau saya katakan itu adalah suatu kebijakan dan hukumnya memang UJK tidak mensyaratkan bahwa atas tanah tidak boleh gitu. Tetapi di situ kan persyaratannya hanya mempunyai izin dan atau IUP. Iya. Lah kalau udah HGU ada atas tanah jenisnya kan otomatis. Udah otomatis ya. Nah, itu yang saya katakan di situ. Kenapa agak peraturan-peraturan di bawah ini agak menyimpang dengan UJK sendiri. Yang UJK napasnya mau membantu pelaku usaha, membantu rakyat, tapi meningkatkan ekonomi, meningkatkan pekerjaan, balik lagi ke sektoral itu tadi. Nah, ini. Tapi ya, karena kan ya kita tahu bahwa image ya atau image lah dari industri sawit ini kan terus-menerus menjadi perhatian dunia. Betul. Ya. Jadinya kalau memang seperti tadi dikatakan 3 juta itu ya kan tidak 100% memang di dalam kawasan menanam sawit, ya tidak 100% melakukan pelanggaran atau pidana sama sekali, tetapi 3 juta ini ada bagian yang menjadi 3 juta oleh perubahan kebijakan pemerintah, ya kan? Tetapi yang kita tahu kan angkanya ini yang 3 juta ini selalu yang menjadi dicorongkan keluar secara besar-besaran. Bahwa kelapa sawit berada di dalam kawasan hutan. Tidak peduli sejarahnya seperti apa kan. Betul. Nah, tetapi ini bagaimana situasi, apa yang bisa kita buat gitu? Apa tetap kembali menghimbau atau meminta kepada pemerintah kah untuk agar saya sudah punya hak? Ya, berarti saya harus tolong dihargai hak saya seperti tadi saya katakan, kita punya sertifikat yang juga berlambangkan Garuda Pancasila itu. Gitu. Kalau menurut Pak Sadino, yang paling simpel apa? Akui saja? Kalau itu cara penyelesaian yang paling simpel ya tentu akuin saja. Sebenarnya tinggal buat surat edaran bahwa atas tanah sudah selesai itu selesai. Iya. Kan itu kalau sebagai ada tingkat baik dari pemerintah. Katakan bahwa buat surat edaran berdasarkan UJK pasal sekian, peraturan pemerintahan nomor sekian bahwa hak atas tanah adalah di luar kawasan hutan. Karena itu sesuai dengan definisi kawasan hutan itu sendiri, Bang Togar. Di sana ada diatur tentang kawasan hutan, ada hutan hak, ada hutan negara. Di situ ada yang namanya kawasan hutan, berarti itu adalah kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah. Ya. Itu juga bagian dari hutan negara. Sedangkan hutan negara itu adalah di luar hak atas tanah. Definisinya adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan tetap oleh pemerintah yang berada di luar hak atas tanah. Coba itu. Ya. Dari makna itu sesungguhnya selesai kok. Iya, yang berarti yang punya hak atas tanah itu ya udah selesai gitu ya. Nah, itu yang saya katakan kenapa itu masih dipertahankan dan cenderung dikangkangin.
ya tentu dipertahankan. Akhirnya itu tadi masalahnya yang seharusnya sudah selesai tapi malah malah dibesarkan lagi. Nggak selesai-selesai Nggak gitu. selesai-selesai padahal basis regulasinya jelas. Makanya saya kemana-mana dalam rangka konteks itu. Mhm, Karena gini Bang Togar, misalnya kalau Bang Togar misalnya dari Sumatera Utara gitu ya, mhm, misalnya punya lahan di Danau Toba, mhm. dikatakan di sana Bang Togar sudah punya sertifikat. Iya, hak Dan milik. di sana udah sertifikat hak milik sekarang dipetakan sebagai kawasan Kawasan hutan. hutan. Ya, Ya, di situ sesungguhnya definisi kawasan hutan kan di luar hak atas tanah. iya, hak atasnya sudah ada ini. Udah ada. Gitu. Jangan dilihat dari ayam bertelur, Iya, mana duluan mana telurnya, duluan ya. mana ayamnya. Kalau itu namanya mencari penyelesaian yang tidak selesai. Dan harusnya kan dia mencari jalan keluarnya seperti Pegadaian harusnya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dan itu sampai promosi ke Pegadaian. Dan itu kan sebenarnya slogan di negara kita yang paling bagus, kenapa itu yang nggak dipakai? Gitu loh. Kira-kira kenapa nih, Pak? Ya. Susah gitu ya ngomong. Karena itu adalah politik hukum bahwa keinginan pemerintah. Heeh, Saya kira memang ego sektoral. oke. Jadi kalau memang lahan itu, seiring nanti padahal itu dikatakan akan menjadi kegagalan institusi. Oke. Sehingga apakah perlu dievaluasi, apakah diperlukan itu lembaga itu kan gitu. Sehingga tetap mempertahankan yang sejak awal keliru akhirnya selalu berlanjut sampai saat ini. Karena kalau itu, ya kita katakanlah kalau misalnya 125 juta hutan Indonesia sekarang ini, Ya, dan kemudian dari 3 juta yang kita bicarakan setengahnya hilang, kemudian jadi hutan Indonesia menjadi 124, ya. ya. Itu merupakan catatan bagi Catatan penyusutan, penyusutan. deforestasi gitu. Tapi apa memang itu, Pak? Ya, saya selalu saya ada punya pemikiran seperti itu ya, bahwa satu kementerian ini ingin menjaga namanya gitu ya, secara teguh mengatakan karena ini sudah aku keluarkan maka ini adalah yang harus kupertahankan kan gitu. Iya. Dan tidak mau tahu dengan yang seperti tadi definisi. Tapi kadang di satu sisi lain saya berpikir, apakah memang sesimpel ingin mendapatkan angka seperti itu dipertahankan gitu loh. Kenapa tidak bisa melihat secara lebih luas permasalahan ekonomi, sosial, dan lain-lain gitu. Apakah ini bukan hanya sekedar ego sektoral mungkin? Ego lebih sektoral yang lebih di dalamnya lagi gitu orang-orangnya. Ya. Jadi Kenapa kita terlalu dikungkung oleh hal yang seperti ini? Saya bingung sekali kalau udah kita ngomong masalah kawasan hutan dan perkebunan sawit gitu loh. ya kalau dari basis legal sebenarnya apa yang dialami masyarakat, pelaku usaha. Mhm, Kalau saya menyelesaikan sebenarnya simpel. mhm, Kalau dari sisi advokat ya, mhm, gugat saja pemerintah dan insya Allah kita yang menang itu. mhm, Misalnya perusahaan itu adalah atau petani berkelompok 100 orang dia menggugat apalagi ya hak atas tanah. mhm, Menggugat mayoritas menang. Mungkin bisa 90% itu. mhm, Karena definisi kawasan hutan tadi, kawasan hutan negara tadi udah jelas itu. mhm. Cuman kan orang kan pakewo aja sama pemerintah apalagi pelaku usaha gitu. Ya, Nah itu. ya, Padahal sesuatu menurut saya kalau udah jalan buntu, mhm. sudah buntu nggak ditemukan ya apa? Tapi apa bukannya ini merupakan jalan buntu? Karena sebelum UU CK juga, ya, ini kan sudah terjadi dan sering Sudah kita terjadi. perdebatkan gitu ya, Iya, bahwa ya, saya udah punya hak ini, betul. ya, tapi ya tetap aja jawabannya ya tidak bisa serta-merta kan. Justru UU CK menyatakan harusnya memberikan kemudahan, lapangan kerja bla 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 bla, ujung-ujungnya kan begitu lagi. Karena Betul. artinya kalau UU CK itu cipta kerja katanya gitu ya. Ya, Dengan adanya misalnya menghilangkan perkebunan ini yang ada dalam kawasan harus hilang gitu ya dan harus ditinggalkan misalnya, ya. tidak menciptakan lapangan kerja dong, mengurangi Wah, justru gitu itu ya. malah mempersulit lagi. Iya, ya, jadi ini solusi selalu saya berpikir, terus kita ini mau kemana ya, gitu ya, dalam hal tatanan hukum terutama
hukum tata kawasan hutan ini, terkait kawasan hutan ini. Apakah harus direformasi besar-besaran tuh kementerian? Atau memang sudah terlalu akarnya sudah ada di sana? Ya sesungguhnya gini, itu kita harus juga belajar dulu. Sebenarnya menyelesaikan kebun tadi kalau mau simpel juga bisa tadi saya katakan. Diakuin saja simpel. Tetapi juga seperti zaman menterinya Pak Bungaran. Jadi perkebunan bagian dari Kementerian Kehutanan. Kan udah gak ribut. Kan gitu. Itu kan simpel. Urusan dalam negeri. Urusan dalam negeri. Sehingga kenapa yang namanya karet nggak masalah, kopi nggak masalah, karena coklat nggak masalah. Karena itu hutan. Nah, ini ada di sana bambu nggak masalah karena dimasukkan. Loh kenapa kok sawit tidak direcokin? Seolah-olah dia dari planet lain, bahkan sekarang diskriminatif terhadap sawit. Lah ini kan apakah itu harus digabung lagi? Menurut saya solusi yang paling, kalau dari sisi pemerintah ya itu digabung, selesai akhirnya semua, oh ini urusan saya, jadi semua ke saya kan gitu. Mau nggak mau harus saya urusin lah. Mau nggak mau saya urusin. Setidaknya itu ya mau nggak mau saya urusin. Saya harus urusin. Tapi karena sekarang itu kan di sana. Itu kan nggak urusan saya gitu. Betul. Tadi kan Bang Togar sampaikan bahwa bagaimana hutan, kawasan hutan, sumber daya alam memberikan manfaat apa. Kalau kita berbicara tentu ya kita misalnya dikasih tadi 120 juta hektar. Emang kita nggak butuh biaya Bang Togar. Untuk mengelola, untuk memelihara ini. Ya, untuk mengamankan, menjaga itu butuh berapa dengan APBN. Nah, akhirnya kan harus berbicara itu adalah Anda bicara misalnya ekologi. Nggak cukup hanya ekologi, memangnya kita dikasih hutan, terus kita hanya bisa ngelihat, terus kita makmur hidupnya. Nah, nggak mungkin kan gitu. Makanya harus ada yang namanya ekonominya. Lah kan harus mendanain itu juga. Dan juga masyarakat di sekitarnya tentu ada yang namanya sosialnya. Kalau sosialnya tidak, masyarakat tadi hanya suruh melihat hutan, tapi dia tidak makan, ya pasti besok dia akan nebangin kayu itu. Kan itu sebenarnya kan simpel logika kan. Karena di dalam konteks lingkungan pasti itu selalu berkaitan. Tadi misalnya kalau sawit masuk di Kementerian Kehutanan, ya mungkin adalah fungsi ekonominya di kehutanan malah lebih bagus. Kan gitu. Yang tadinya dia menyumbang devisa 0,0 berapa langsung bisa nyumbang 20% dari pendapatan itu. Apa susahnya gitu loh. Kalau saya sebagai yang pernah belajar di kehutanan, pernah belajar hutan, ya saya bilang kenapa itu saja nggak diselesaikan itu. Ya, tapi balik lagi tadi apa yang dikatakan Pak Sadinio 15 tahun gitu ya. Dan itu harus ditinggalkan. Pertanyaannya, kalau dia baru sudah kan umur sawit 25 tahun nih. 25 tahun. Ya kan? Dan dipotong di 15 gitu ya. Terus kalau dia sudah akan harus meninggalkan padahal umurnya masih 15 tahun. Masih ada potensi 10 tahun lagi. Itu untuk siapa? Itu sebenarnya yang sesuatu yang tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Itu pasti akan terjadi masalah sosial. Siapa yang jeger-jegernya akan mengklaim, ini punya saya. Kau tinggalin, saya tungguin. Kan begitu. Karena jadi berubah antara, tidak lagi menjadi persoalan perusahaan, tetapi persoalan pribadi dan sosial di sekitar itu. Masyarakat. Mungkin malah desa mengklaim, itu kebun desa. kan gitu. Kecamatan atau masyarakat berkelompok, itu jadi kebun kita saja. Kan problem. Karena di situ sebenarnya... Itu ada nggak pemikiran penyelesaiannya ke sana? Nggak ada. Dia bicara tentang bagaimana 15 tahun dia jangka benah. Itu kan stop. Padahal itu kan menjadi open access. Exactly. Negara maunya punya duit dari mana? Orang yang namanya rehabilitasi hutan sudah ada dana reboisasi aja hasilnya tidak bagus. Apalagi ya itu yang nggak ada dananya. Ini kan dia tidak pernah kalkulasi. Karena kalau masalah open access ya, tadi Pak Sadino ngomong open access. Contoh paling nyata yang tidak mungkin kita jadikan contoh itu adalah Tesonilo kan? Betul, itu open access dan itu sejak lama dulu HPH ditinggalkan.
perkampungan, HPH ditinggalkan, perkampungan ada di sana, terus kemudian dideklar sebagai taman nasional. Taman nasional. Yang sudah open access, kemudian kita ributin dikatakan bahwa sawit memasuki taman Taman nasional. nasional. Bahkan di Tesonil itu banyak sertifikat. Ya, Karena memang secara ruang ada juga yang dulu secara TGHK 753 di Riau itu. Yang dulu sebenarnya HPK dan APL itu ada 50,04%. Itu diantaranya di situ semua. Jadi kalau di Riau terjadi sekarang masalahnya teman-teman pekebun sawit adalah mayoritas dari tadi adalah 1,8 juta tadi. Itu 80%-nya di Riau itu. Karena memang Riau yang paling banyak luasan sawit petaninya kan. Iya. Justru di Riau itu 60% ya komposisi petani dibandingkan 40% korporasi kan gitu. Ya, dan yang dari 60% ini sebagian 20.000, 40.000 hektar katanya di dalam Tesonilo. Ya, betul. Ya. Dan sudah pada punya sertifikat. Ya, dan itu tadi kalau penyelesaiannya 15 tahun gitu ya, sementara pohonnya 25 tahun. Apakah pemerintah nanti sesudah 15 tahun itu pada saat akan ditinggalkan menumbang ini? Belum tentu kan? Iya, belum tentu. Kalau ditumbang ya oke lah, mungkin tidak lagi bisa menjadi perebutan dari masyarakat. Gitu iya. Ya. Nah, tapi pertanyaannya apakah memang... Tapi siapa yang bisa mengamankan itu? Exactly. Gitu. Saya katakan ini juga kan tidak pernah direview. Kehutanan itu dari kondisi ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sudah ada perkara misalnya ada beberapa kali yang menang. Tapi mayoritas tidak bisa dieksekusi. Hanya di atas kertas. Dia masuk pun ternyata udah punyanya orang. Jadi ingat juga gini Bang Togar, saya perlu sampaikan juga kepada teman-teman yang punya sertifikat. Kalaupun dia waktunya habis, dia nggak bermohon, itu bukan sertifikatnya mati atau nggak sah. Ini di dalam konteks hukum kehutanan itu sama mendekati hukum administrasi. Kaitannya dengan tata usaha negara. Jadi kalau saya punya sertifikat, tadi Bang Togar contohkan misalnya di sekitar Danau Toba punya sertifikat milik. Terus sekarang di peta kawasan hutan sebagai kawasan hutan. Nah, jadi SK ini, sertifikat hak milik ini juga keputusan pemerintah. SK ini juga keputusan pemerintah. Jadi keputusan pemerintahnya dua-duanya hidup. Karena pada saat ada SK ini dia tidak otomatis membatalkan yang ada di sini. Nggak bisa, harus ada pembatalan ini dilakukan terhadap sertifikatnya masing-masing harus dibatalkan. Jadi itu di dalam konteks peraturan hukum itu secara hukum administratif itu bersifat universal. Jadi terus misalnya teman-teman penegak hukum menyatakan bahwa itu sertifikat di situ ilegal menurut siapa? Dan pada saat dia menyatakan ilegal, besok saya kalau ketemu dengan saya advokatnya bisa saya gugat dia. Oke. Iya, apalagi dia mempolis lain, saya terjadi kerugian bisa saya lawan kalau memang sertifikat hak milik saya tidak pernah dibatalkan. Iya. Nah itu yang harus diingat bahwa proses verifikasi terhadap UJK itu kayak gitu itu penting. Karena jangan-jangan teman-teman kehutanan itu seolah-olah ansik pada saat dia sudah nunjuk-nunjuk itu sudah dewanya gitu loh. Orang mau apapun nggak bisa padahal keliru itu. Pokoknya saya tunjuk udah itu gitu. Padahal di situ saya punya hak. Padahal nunjuk dengan hak konstitusional saya itu tinggi hak konstitusional saya. Anda menunjuk tapi kenapa lo nggak bayar gue? Gitu kan, gitu. Kenapa Anda nggak mencari pengganti gue, lahan gue? Saya mau, tapi lo cariin dong. Iya, karena saya udah punya hak atas tanah di situ. Kenapa kalau misalnya tadi saya katakan itu kan yang memberikan tidak ada persetujuan saya. Mana ada undang-undang UPA bahwa saya dapat sertifikat karena persetujuan mereka. Iya, tanpa persetujuan. Itu kan semua ada melalui proses. Iya. Dan mungkin prosesnya termasuk dari bagian dari mereka juga ikut dalam proses itu kan. Ya kan? Ya, itu yang perlu saya ingatkan bahwa proses hukum seperti verifikasi terhadap UJK nanti itu potensial dispute. Apalagi kalau saya katakan saya punya atas tanah terus saya harus membayar. Misalnya perusahaan atau petani. Verifikasi oleh kementerian saya tegakkan saya tahun 97. Misalnya punya HGU masuk 4.000 gitu perusahaan. Berarti dia sekarang
ada verifikasi. Dia kalau mengajukan, kalau nggak mengajukan nanti dapat surat cinta kan itu di dalam UJK. Iya. Anda dihitung 4.000. Nilai tegakannya berapa? Iya. 97 berarti kayunya masih banyak. Iya. Per hektar bisa 30 juta. Ya. 30 juta kali 4. Ya. Nah, 3 kali 4, 120 miliar. Nah, itu Bang Togar. Itu baru dari satu sisi. Ya. Nah terus kalau saya gimana tadi saya mau bayar itu? Duit dari mana? Ya. Karena misalnya perusahaan itu kan meskipun misalnya grup besar, tetapi kan perusahaan masing-masing kan berdiri sendiri sebagai entitas bisnis sendiri. Ya. Dan sebagai badan hukum tentu dia kan. Dan tentu yang harus dipahami bahwa meskipun dia punya 10 usaha belum tentu untung yang semua kan gitu. Itu yang saya nggak terus terang kurang paham jalan pemikiran, mohon maaf pemerintah ya, menetapkan angka itu seolah menurut saya sih angka yang tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Iya. Bahkan bisa menimbulkan masalah baru gitu loh. Kenapa kalau memang lagi-lagi spiritnya adalah cipta kerja, ya. Spiritnya adalah menyelesaikan masalah. Ini kenapa angka ini muncul segitu? Gitu. Kenapa tidak dibuatkan satu angka yang kita bayar dendanya, tetapi jangan buat kita mati dong, kan gitu. Betul. Dan itu sesungguhnya dalam UJK dulu Bang Togar. Karena UJK ini sebenarnya nggak begitu. Tapi peraturan pemerintah di bawahnya itu. Saya bilang, UJK-nya kan tidak pada akhirnya kan tidak gitu ya. Memberikan cipta kerja itu juga gitu loh. Betul. Di bawahnya gitu. Dulu dalam pembahasan PP-nya, RPP-nya, kita itu sebenarnya sudah banyak kita kasih input juga. Tolonglah yang namanya denda administratif apa itu mendingan given saja. Misalnya per hektar 1 juta atau 2 juta. Nggak ada proses apa-apa, tapi dengan membayar Anda sudah dapat surat. Selesai. Gitu ya. Jadi orang nggak, ini nanti tim verifikasi ke sana, survei tim terpadu lagi, mondar-mandir memetakan. Terus nanti pakai apa itu sekarang yang Landsat, Citra Landsat resolusi tinggi. Citra Landsat resolusi tinggi itu Bang Togar. Kalau nanti misalnya 4.000 atau 1.000 saja, itu sudah untuk beli petanya udah 300 juta sendiri. Itu. Jadi semua menjadi moral hajat. Akhirnya itu terus terang itu yang saya heran gitu ya. Kalau memang kita ingin menyelesaikan masalah gitu ya. Kenapa rate-nya itu tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Terus saya berpikir gitu, mohon maaf ya, apa sih sebenarnya keuntungan yang bisa didapatkan oleh pemerintah dengan menetapkan angka yang tinggi ini? Itu tentu yang namanya adalah target PNBP. Padahal PNBP itu kan tidak harus segalanya dong. Dan tidak boleh mengganggu usaha orang produktif. Itu dia. Itu sebenarnya tujuan PNBP. Karena kalau PNBP tinggi, tetapi sesudah itu usahanya mati, ya kan percuma. Untuk apa? Gitu loh. Betul. Iya. Itu pemikiran saya bahwa mengatakan kenapa dendanya itu tidak yang ditetapkan sebagai denda yang wajar, ya, sehingga si perusahaan atau pribadi bisa membayar dan tetap bisa hidup, gitu loh. Ini kan bisa saja membayar tapi mati, kan gitu. Ya ini dulu gini Bang Togar, kebetulan saya kan aktif di waktu RPP ya. Saya apa yang saya sampaikan itu saya debatkan terus, tapi saya diketawain terus gitu. Karena saya katakan, karena saya adalah secara empiris, sebenarnya saya bisa membubarkan tentang UJK turunannya ini. Kalau orang nggak ngajukan bermohon terus malah menggugat, kan buntu semua. Dan akhirnya yang hidup tetap yang hidup. Akhirnya semua tidak ada penyelesaian dan PNBP akhirnya menjadi nol. Karena bersengketa kan. Iya, terus-menerusan bersengketa. Bersengketa terus. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Makanya dulu sebenarnya saya katakan, kenapa misalnya petani 1 juta, petani sudah mau. Iya. Saya mengganti 1 juta jadi langsung dia mau bayar meskipun dengan utang nggak apa-apa lah kan gitu. Karena prospek dari kebun itu masih akan ke depan masih gitu. Ke depan. Dia bisa membayar uang itu dengan hutang gitu. Terus juga perusahaan saya katakan misalnya 2 juta atau 3 juta. Itu adalah kalau dinilai tegakan tadi yang hitungan tadi adalah tegakannya jarang atau belukar.
Lah kalau dihitung tahun 97, wah 97 ya masih It masih rame ini. masih rame. Ya Gitu itu loh. yang saya katakan itu Tapi kan tegakan-tegakan ini kan merupakan, hal yang lama yang kemarin-kemarin dulu kan sebelum yang dulu-dulu. UU CK itu berlangsung kan Iya, gitu, ada gitu ya. ya. Artinya kan UU CK berubah di atas, di bawah sama saja kan Sama gitu. saja. Karena tol untuk menjalankan itu adalah peristiwa yang lama. Itu yang saya katakan ini Nah, apa basis peristiwa yang lama itu harus tetap diambil, apakah tidak bisa dirubah? ya enggak, ya sesungguhnya kan nggak mungkin, namanya juga UU CK ada sesuatu yang baru. Masa semua harus diasop lagi ke situ, ya namanya bukan yang baru dong, bukan Itu sesuatu yang baru maksud saya gitu dong. bahwa, ada suatu ketentuan yang harus dipatuhi, Ya. yaitu adalah menghitung tegakan yang lama gitu. Ya. Apa memang ini absolut gitu, harus tegakan yang lama? Saya kira itu adalah prerogatifnya kehutanan saja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berarti Sebenarnya nggak mau normanya mereka? nggak ada. Mereka nggak Mereka mau? berarti kan nggak mau. Makanya tadi yang dikatakan uang tunai supaya cepatnya 4 juta, misalnya 4.000 kali 1 juta dibayar, nggak mau. Maunya dihitung, udahlah nanti aja, yang penting kamu mengajukan, nanti kan kita bisa musyawarahkan. Nanti kan bisa dihitung. Itu gimana? Akhirnya ini Bang Togar, saya akan lebih khawatir bagaimana menjalankan UCK itu dalam waktu 3 tahun. Yang 1 tahun sudah 1 berjalan? tahun sudah berjalan. Sedangkan dia butuh yang namanya SDM untuk menyelesaikan 3,4 juta tadi. Butuh lapangan, butuh citra satelit, citra Landsat untuk tadi, tegakan tadi. Ya. Berapa SDM-nya? Terus berapa biaya yang diperlukan oleh negara? Apakah negara sekarang punya anggaran itu? Akhirnya saya katakan, loh kalau dulu kemarin dia setuju 1 juta, 2 juta, 3 juta rasional dan disetujuin oleh pemerintah, tindak lanjut dari undang-undang itu sebenarnya nggak perlu itu menambah lain-lain, tapi masyarakat bayar dan datang sendiri gitu malahan. Dan perekonomian bisa lebih Bisa lancar. lebih mudah, Karena lebih lancar gitu loh. Lebih tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan. Ya tadi misalnya kalau 3,4 juta tadi sudah bisa terselesaikan, yang datang berapa orang, berapa juta orang, udah clear kan berapa yang misalnya yang sudah menyelesaikan, yang sudah berjalan lah. Sudah berjalan misalnya 1 tahun karena dia membayar 1 juta, 2 juta atau 3 juta atau 4 juta. Tinggal ngitung kan bayaran itu kan. Iya, bisa-bisa pada saat ini tidak 3,4 lagi, mungkin sudah tinggal 2,5 gitu. Tinggal 2,5 atau jangan-jangan tinggal 1,5 gitu. Karena orang malah udahlah saya mau selesaikan, saya bayar karena ada kemampuan. Iya. Karena memang daya dukung atau daya kemampuannya segitu. Dengan yang seperti sekarang ini nggak jalan-jalan. Ini malah nggak jalan-jalan. Bahkan yang udah mengajukan permohonan pun nggak jalan-jalan. Karena menunggu tim, perhitungannya gimana, citra satelitnya resolusi tinggi bagaimana. Nggak akan kelar-kelar. Makanya saya sering nanya juga kepada teman-teman, Kak, Anda sudah mengajukan apa sudah ada hitungan yang keluar? Belum, Pak. Berarti kalau sudah saya tanya lagi, udah ada hitungan, Pak, tapi besar banget. Nggak mampu bayar juga ya, percuma juga. Itu contoh yang ya ada, kalau nggak salah ada satu perusahaan yang saya tahu, yang kita hitung-hitung gitu ya. 600 miliar kalau nggak salah. 600 miliar, ya kan? Ya mending udah tinggalin aja, beli kebun baru kan gitu. Kalau itu saya sebagai lawyer, saya bilang lo gugat aja Kementerian Kehutanan. Kalau Anda disuruh bayar 600 miliar, Anda bayar paling-paling 50 miliar, saya sudah menang. karena saking jengkel, sebenarnya saya nggak mendorong itu. Tapi maksud saya juga itu yang rasional begitu loh. Kalau itu karena apa? Kesalahan kan bukan kesalahan pelaku usaha. Tidak seluruhnya. Iya. Ya, tidak seluruhnya. Terus terang aja. Ya. Kesalahan itu bukan pelaku usaha. Tadi saya katakan kalau kebun itu sejak awal dia membuka nggak ada yang negor. itu yang saya selalu katakan. It needs two to tango. Ya. Tango tarian tango itu kan nggak pernah bisa satu. Kalau balet bisa satu, tapi tango itu harus 2 pasangan gitu ya. Nggak akan bisa terjadi tarian tango tanpa ada 2 pihak gitu, ada 2 orang. Betul. Nah, kenapa yang ini terus diutak-atik, ini enggak gitu loh? Kenapa yang disalahkan cuma 1, 2 dong salahkan berarti. Tapi kan kembali lagi tadi. Karena yang menyalahkan ada yang punya
institusi. Makanya kemungkinan harus ruang itu diberikan institusi yang lain baru untuk menentukan baru gitu. menentukan itu. Kalau institusinya yang dia, masa jeruk minum jeruk kan? Baik, Pak Sadino, terima kasih ya sudah bergabung. Pembicaraan sangat menarik ya, kawasan hutan, perkebunan sawit dalam kawasan hutan, yang mana duluan, penyelesaian seperti apa, dan mohon maaf sampai sekarang dari perbincangan kita ini belum ada titik terangnya. Belum ada titik terangnya. Tapi ya begitulah kita, begitulah dinamika yang terjadi. Tapi kalau para pendengar dan pembaca, penonton juga melihat atau membaca di media perkebunan sawit dalam kawasan hutan atau perkebunan sawit masuk ke dalam kawasan, itu belum tentu benar. Berada dalam kawasan hutan, iya, tetapi ada yang datang, siapa yang datang duluan ya, yang sering setengahnya mungkin ya, itu kawasan hutan masuk ke dalam perkebunan sawit. Ini PR besar saya kira bagi kita, bagi dunia usaha, bagi pemerintah agar ini selesai. UCK diberikan waktu 3 tahun untuk secara tertulis undang-undangnya ya. Nah, itu penyelesaiannya 3 tahun, sudah berjalan 1 tahun, tinggal 2 tahun lagi dan belum ada gerakan. Ya, semoga apa yang kita bincangkan sini bisa mendorong pihak-pihak yang terkait, baik daripada sisi pelaku usaha maupun pemerintah, untuk bisa betul-betul mencari solusi yang tepat bagi menyelesaikan permasalahan kawasan hutan ini. Sekali lagi terima kasih Pak Sadino sudah bergabung. Saya nggak tahu, ada mungkin 1-2 lagi sebenarnya yang saya ingin bahas, tapi mungkin akan kita cari waktu lain ya untuk menghadirkan Pak Sadino di podcast ini, karena kita belum sentuh masalah kebakaran hutan, Pak. Ya, Waduh. Ya, ini masih dalam kawasan saja. Nanti masalah persoalan kebakaran hutan saya ingin juga ajak Pak Sadino dalam berbincang-bincang dari sisi hukumnya. Ya, semoga bisa ada waktu episode yang akan mendatang. Saya berbincang dengan Pak Sadino. Untuk saat ini, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengar. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dislike, berikan komen, dan masukan-masukan ya kepada Pak Sadino, kepada saya, kepada tim produksi yang memproduksi podcast saya ini, Tagar Togar Podcast. Sampai jumpa. Sampai jumpa.